Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana kita akan mendesain dan mengimplementasikan skema pengalamatan IP address dengan menggunakan VLSM. VLSM ini sedikit agak berbeda dengan pendekatan subnetting. Kalau pendekatan subnetting kita memiliki beberapa subnet, kemudian seluruh subnet akan memiliki jumlah host yang sama. Sedangkan untuk VLSM, masing-masing subnet itu bisa memiliki jumlah host yang berbeda. Pada praktek kali ini, kita akan menggunakan topologi jaringan yang sudah ada pada gambar, terdiri dari dua buah router Huggy dan router remote. Router Huggy ini terdiri dari dua subnet. Yang pertama ada subnet dengan jumlah host sebanyak 23, kemudian subnet kedua ke Huggy 1 dengan jumlah host sebanyak 19, kemudian router remote memiliki dua subnet juga. Subnet pertama memiliki 7 host, kemudian subnet kedua pada router remote memiliki 11 host. Jumlah subnet pada jaringan ini sejumlah 5, yaitu yang pertama ini subnet pertama, kemudian pada Huggy 1 ini saya sebut subnet kedua, kemudian pada remote 2 ini saya sebut subnet ketiga, kemudian pada remote 1 saya sebut subnet keempat, kemudian link antara dua router ini saya sebut dengan subnet kelima. Berikutnya di PT Activity kita memiliki kita memiliki 3 tabel yang sudah disediakan. Yang pertama adalah addressing table, kemudian ada requirement table dan configuration requirement. Oke, contoh kali ini tujuannya adalah kita akan membuat sebuah skema pengalamatan pakai VLSM. Terus yang akan kita configure adalah router, switch, dan host dari jaringan atau PC di jaringan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita perlu mendesain VLSM, kemudian kita melakukan konfigurasi terhadap device yang ada di jaringan dan konfigurasi terhadap host. Kemudian kita verifikasi connectivity yang sudah kita buat. Berikutnya adalah kita melakukan troubleshooting. Skenario dari permasalahan ini adalah kita sudah diberikan topologi jaringan, kemudian skema, dan IP. Network yang kita gunakan saat ini adalah 172.19.670/24. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengcopy keseluruhan tabel, yaitu 3 tabel ini, ke dalam sebuah file Microsoft Excel. Nah, jadi ada 3 tabel yang sudah saya copy. Berikutnya adalah saya memasukkan informasi tentang kelima subnet dan jumlah host yang diperlukan. Jadi seperti ini. Saya memasukkan LAN-nya, yang pertama saya gunakan LAN Huggy 2 dengan jumlah hostnya sebanyak 23, lalu Huggy 1 jumlah hostnya 19, kemudian remote 2 jumlah hostnya sebanyak 7, remote 1 jumlah hostnya sebanyak 11. Kemudian ini adalah WA link, one link ya. Link jumlah hostnya 2. Langkah berikutnya setelah kita mendokumentasikan LAN yang akan kita buat, subnet-subnetnya, berikutnya adalah kita mengurutkan subnet dengan jumlah host yang paling banyak terlebih dahulu.
Dari tabel 1 terlihat bahwa subnet 1 ini memiliki jumlah host yang paling banyak. Sehingga ini kita assign menjadi subnet 1, kemudian HG2 menjadi HG1 menjadi subnet 2, remote 1 menjadi subnet 3, remote 2 subnet 4, dan B1 link menjadi subnet 4. Langkah berikutnya adalah kita menentukan subnet mask dengan berbekal jumlah host yang harus disediakan di setiap subnet. Untuk menentukan jumlah subnet mask, untuk menentukan nilai subnet masknya, ini saya mempergunakan tabel subnetting yang sudah saya buat sebelumnya. Misalnya di sini saya membuat tabel subnetting untuk subnet kelas C. Dimulai dari prefix 24 sampai dengan prefix /30. Prefix /24 ini nilai subnet masknya adalah 255.255.255.0. Di mana ini didapatkan? Yaitu nilai subnet mask ini didapatkan dari jumlah bilangan bilangan desimal dari binary masing-masing oktet, gitu ya. Pengalamatan IP versi 4 ini kan terdiri dari 4 oktet, dengan satu oktetnya itu ada 8 bit yang diwakili oleh 8 bit. Sehingga kalau ada prefix /24, artinya kita harus menyediakan angka 1 sebanyak 24, di mana dibagi menjadi satu oktet menjadi 8. 8 angka 1. Sehingga kalau dijabarkan /24 ini menjadi angka 1 sebanyak 24, dan oktet keempat ini terdiri dari angka 0 sebanyak 8. Atau misalnya ini prefix /25. Prefix /25 ini memiliki subnet masknya adalah 255.255.255.128. Ini didapat dari mana? Didapatnya dari /25 ini kita menyediakan angka 1 sebanyak 25, lalu kita bagi menjadi satu kelompok oktetnya itu 8 angka 1, sehingga diperoleh angka 1 di oktet pertama sebanyak 8, angka 1 di oktet kedua sebanyak 8, angka 1 di oktet ketiga sebanyak 8, ini sejumlah 24. Karena kurang 1, maka kita menambahkan satu angka biner 1 di oktet yang keempat. Seperti ini. Sehingga ketika ini kita ubah menjadi bilangan desimal, 1 sebanyak 8 kali itu mewakili 255, ini juga 255, ini juga 255, sedangkan oktet yang keempat 100000000 ini mewakili bilangan 128 jika di bilangan biner. Seperti itu. Sehingga terjadilah atau membentuk subnet mask seperti ini. Nah, berikutnya adalah menentukan jumlah subnet. Bagaimana kita tahu jumlah subnet pada sebuah jumlah maksimal subnet pada sebuah network address? Kita bisa melihat dari jumlah angka 1 pada oktet keempat, gitu ya. Kalau kita lihat di /25, pada oktet keempat angka 1 jumlahnya 1. Sehingga jumlah subnet itu mengikuti rumus 2 pangkat 1. Sehingga jumlah subnet maksimal untuk jaringan dengan prefix /25 adalah maksimal 2 subnet. Dengan jumlah host per subnetnya adalah 126. Ini didapatkan dari rumus 2 pangkat 7. 7 ini didapatkan dari jumlah angka 0 pada oktet keempat dikurangi 2. Gitu ya. Kenapa dikurangi 2? Karena 2 IP ini dipergunakan untuk alokasi network address dan broadcast address. Seperti itu. Lalu saya kembali ke
tabel kita. Oke. Untuk HQ2, jumlah host yang diperlukan sebanyak 23. Untuk mengakomodasi jumlah host sebanyak 23, maka kita perlu melihat pada kolom kelima. Pada baris berapakah kira-kira bisa mengakomodasi jika jumlah host per subnetnya sejumlah 23. Nah, kita lihat jika 23, maka yang bisa mengakomodasi adalah network address dengan prefix /27. Ini ya, 27. Jadi bilangan yang lebih dari 14 tetapi kurang dari 23. Jadi di antara ini. Dan yang bisa memenuhi adalah prefix /27. Sehingga subnet masknya adalah 255, 255, 255, dan 224. Ini kita copy ke sini. Untuk subnet max yang lain, untuk subnet max di subnet yang lain kita tinggal menyesuaikan ya. 19 berarti tetap kita pakai ini. Kemudian 11 kita pakai /28. Itu 7 kita pakai /8. Sedangkan 2 kita pakai /22. Oke. Lalu kita lihat kembali topologi ini menggunakan jaringan 172 172 19 67 0/2. Saya kembali ke sini. Maka pada subnet pertama network address-nya adalah 172.19.670. Nah, berikutnya karena ini jumlah alokasinya adalah berapa tadi? 30 ya. 32 gitu ya. 32 gitu ya. Maka di sini kita tambahkan 32. Jadi 172 19 67 32. Ini juga sama. Plus 32. Nah, ini 172 19 67 64. Berikutnya ini adalah plus 16. 7 itu masuk ke ini ya 16, jadi perlu penambahan 16 sehingga nilainya adalah 172 19 67 tambah 16 67 80 gitu ya. Kemudian yang ini 7 ini 16 ya. 7 ini tetap 16. Oke. Sehingga ini menjadi 172 19 67 96. Oke. Ini kita sudah selesai. Kemudian kita tentukan broadcast address-nya. Broadcast address itu merupakan satu IP sebelum network address setelahnya. Jadi ini untuk subnet pertama, broadcast address-nya adalah 172.19.67.31. Jadi ini saya tinggal copy paste untuk last usable address-nya ini tinggal dikurangi 1. Ini menjadi 671. Ini menjadi 33. Ini menjadi 63. Ini menjadi
62. Ini menjadi 79. Ini menjadi 65. Ini menjadi 78. Oke, sebelah sini menjadi 95. Ini adalah 1. Ini 94. Ini adalah 97. Ini adalah 99. Sari 8. Ini adalah 99. Oke. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita melakukan konfigurasi terhadap routernya ya. Pertama kita ke router Haki. Router Haki. Router Haki yang gigabit 00 itu pada subnet yang memiliki 19 host. 00 subnet yang 19 host. Oke, ini ya. Jadi ini Haki1. Oke, Haki1 00 ini di Haki1. Lalu Haki1 ini dia kita cek di sini. Assign the first usable IP address in the appropriate subnet to Haki1 for LAN. Jadi nanti di sebelah sini gigabit 01 dan gigabit 00 di router Haki1 kita akan memberikan IP address yang pertama. Kemudian untuk one link kita juga memberikan first gitu ya, first IP address. Oke, untuk yang gigabit 00 tadi berada di 19 hostnya. Nah, jadi ini IP address-nya 19. Kemudian Haki2 23. Kemudian serialnya ini yang pertama. Serial yang kedua. Nah, seperti ini. Ini adalah remote. Kemudian untuk yang remote gigabit 00. Gigabit 00 ini gigabit 00 ke remote 1, 00 ke remote 1 yang 11 65. Dan yang ini ada di seperti ini. Oke, berikutnya ini kita ke Haki 1, Haki 2, remote 1, remote 2. Oke, untuk Haki 1 ini ya, Haki 1 yang 19 host. 19 host. Nah, untuk switch kita lihat lagi keterangan di sini. Untuk switch kita pergunakan alamat IP address yang kedua. Sehingga untuk yang Haki 1 ini terhubung ke 19 host. Nah, ini yang kedua adalah 34.
ini subnet masnya. Nah, kemudian H2 ini ke 23 host. Nah, seperti ini 2, default gateway-nya yang ke 1, kemudian ini saya copy. Berikutnya remote 1 ini ke 11 host. Kayak 65 66. Oke. Berikutnya ke 7 untuk remote 2. Sorry. Berikutnya kita ke ini WS ke PC, WS116, kemudian WS145, kemudian WS 203 dan WS 234. WS 116 ini kita assign yang last ya, 19. Last ini 62 1662 ini 3 ini ya, default gateway-nya 33 ini, kemudian WS 45 ini 23 yang 31. Nah, ini WS 203 ini yang 11 host 78 65. Seperti ini. Kemudian WS 234 ini yang 7 host IP terakhirnya 94, default gateway-nya adalah 81, kemudian subnet mask-nya adalah yang 240. Nah, seperti ini sudah kita buat tabel untuk konfigurasi requirement-nya. Berikutnya kita akan melakukan setting di masing-masing interface di setiap device. Kita mulai dari device router Haki. Kita enable dulu, lalu kita tulis perintah configure terminal untuk masuk ke global configuration. Kemudian kita masuk ke konfigurasi untuk interface gigabit 00. Ini IP address-nya adalah ini. Tinggal paste. Kemudian kita paste. Jangan lupa kita up kan dengan perintah no shutdown. Dan kita masuk ke interface gigabit 0/1, IP-nya sekian. Subnet-nya no shutdown, jangan lupa. Kemudian kita masuk interface serial 0/0 dengan IP address-nya ini.
dan subnet-nya sekian. No shutdown. Oke. Oke, sebelum kita lanjutkan setting yang lainnya, kita cek dulu apakah konfigurasi yang sudah kita lakukan pada router Haki ini sudah benar. Bagaimana caranya? Kita ke halaman PT Activity, ya. Kemudian di sini ada informasi tentang completion sebanyak 13%. Ya, betul, kita masih mengkonfigurasi hanya pada router Haki sehingga belum banyak. Kita cek terlebih dahulu hasilnya. Apakah sudah benar di menu assessment item. Kita lihat di Haki ya. Di Haki ini kita salah melakukan IP address-nya ya. Jadi kita salah untuk mengkonfigurasi IP address, maka kita perlu ganti IP address-nya. Oke, Haki ya. Haki kita cek kembali. Haki apakah sudah benar? Sebenarnya sudah benar ya. Nah, coba kita switch aja ini IP address-nya, karena saya tadi juga sudah mencoba berulang kali untuk beberapa kasus yang berbeda, tapi ternyata memang salah di interface-nya gitu ya. Coba kita lakukan switch interface. Ini interface-nya dari masing-masing gigabit 0/0 sama gigabit 0/1 kita lepaskan dulu IP address-nya dengan perintah seperti ini. Gigabit 0/0 no IP address. Jadi kita bebaskan dulu 0/1 no IP address. Oke. Berikutnya kita switch ya. Kita switch yang ini menjadi gigabit 0/1, yang ini gigabit 0/0. Nah, seperti ini. Bentar. Interface gigabit 0/1. Oke. IP address-nya 33 ya, 67 sorry. 6701 172 19 67 33. Oke. No shutdown. Lalu interface gigabit 0/0. Kita IP address-nya 671. 771. Oke. No shutdown. Oke, berikutnya kita cek dulu apakah sudah benar. Oke, kita cek result. Nah, ini sudah benar ya. Jadi memang terbalik tadi apa namanya, portnya. Saya kurang tahu kenapa kok portnya bisa terbalik, karena kalau menurut gambar ini sudah benar ya. Kalau Haki kita ke 19, ini juga gigabit 00, tapi kenyataannya setelah kita cek ke sini gitu ya, ke sini ini completion-nya menjadi salah ketika cek result. Apakah ini memang disengaja, karena memang di sini kita juga akan melakukan troubleshooting connectivity gitu ya. Jadi kita akan melakukan troubleshoot apakah sudah benar atau enggak. Oke, kalau begitu kita berkaca pada router yang pertama, ini otomatis kita ganti juga ya. Ini kita ganti menjadi gigabit 01, ini gigabit 0/0. Oke, kita ke router remote. Oke, kita enable configure terminal. Lalu kita cek
Karakter remote-nya nah, seperti ini ya. Interface gigabit 0/1 IP address 01 kita pakai IP address ini. Paste. Kemudian ini nah, paste juga. No shutdown. Oke, interface gigabit 0/0 IP address 0 ini 81 kemudian 240. Oke, no shutdown. Oke, interface serial 0/0 IP address shutdown. Oke, kita cek lagi. Jadi kita ngerjakannya sedikit demi sedikit ya, untuk tahu apakah pekerjaan kita itu sudah benar. Untuk remote, oke, untuk remote untuk 0/1 itu kita salah ya, 0/1 itu kita masih salah. 0/1 coba kita cek lagi apakah sudah benar. 0/1 gigabit 0/1 tadi saya assign 67 0/1 sorry 65 ya harusnya. Oh betul ya, 67 65 255 240 betul seharusnya. 0/081. Nah kalau begitu kita switch aja ini kalau memang salah gitu ya. Service gigabit 0/0 0/0 ini menjadi ini 65. No IP address. Interface gigabit. Ini no IP address. No IP address. Oke. Interface gigabit 0/0 kita kembalikan 65 0/065 ya. Terus kita cek lagi. Activity-nya 31%. Oke, untuk remote kita sudah benar ya remote. Jadi untuk remote ini kita benar, sehingga ini tidak perlu diganti. Nah, ini supaya mudah ini saya ganti 1, ini saya ganti 0. Nah, seperti ini. Oke. Oke, yang masalah tadi di Haki ya. Di Haki. Kemudian di Haki 1, VLAN 1, Haki 1,
VLAN 1 gitu ya. Ini kita terhubung dengan gigabit berapa? 00. Oke, 0000 berarti 671. Nah, ini kita balik jadinya ya. Ini kita balik juga, ini menjadi HQ2, yang ini adalah HQ1. Oke. Kita balik sehingga ini HQ1, kita ikuti konfigurasi di HQ1. VLAN 1 IP address 34. Sorry, ini HQ1 ya, HQ1 itu 2. HQ1 2 ya, ini. Shutdown. Berikutnya kalau sudah kita ini HQ1, jangan lupa ini dikasih default gateway ya. Di default gateway. Kemudian di HQ2 kita juga melakukan enable configure terminal interface VLAN 1 IP address ini kalau memang salah penulisannya dia nggak akan keluar ya shortcutnya 34 IP address 34. Ini kita copy, no shutdown, kemudian exit, kita IP default gateway. Default gateway-nya untuk HQ2 adalah ini. Oke, kita cek dulu di HQ1 dan HQ2 apakah sudah benar. Oke, untuk HQ1 dan HQ2 aman ya, jadi kita sudah benar. Kemudian kita ke remote. Kita cek ke remote. Remote 1. Oke. Remote 1 ini sesuai dengan remote 1. Nah, terminal. Remote 1 ini 66 gitu ya. VLAN 1 IP address 66 240. Seperti ini. No shutdown, exit, IP default gateway. Untuk remote 1 adalah ini. Oke. Kemudian ke remote 2. Nah, configure terminal interface 1. Remote 2. Oke, ini kita copy address dulu. No shutdown, exit, IP default gateway, remote 2. Nah, seperti ini. Kita copy.
Kita cek di router remote. Nah, kita cek di router remote. Apakah sudah benar konfigurasinya? Oke, kita sejauh ini aman ya. Nah, berikutnya adalah kita ke WS. WS karena ini kita balik tadi ya di Haki. Ada masalah di Haki. Sehingga kita balik. Nah, tadi mana? Nah, Haki WS 116 dan 145 kita balik. 116 dan 145. Ini menjadi 145, ini menjadi 116. Oke. Untuk di 145 ini kita lakukan konfigurasinya 145. IP address-nya adalah 62. Oh, valid IP address. Oke. Kenapa kok invalid? 4533. Oke, kita copy paste gini aja ya. Oke. Ini adalah 14562. Nah, ini 224. Kemudian 62 ini adalah gateway-nya. Ini. Kemudian di 116. 116. Ini kita copy. Ini terlalu banyak yang kita buka ini. Jadi bingung. 30224 ya. Ini. Kita cek dulu di ini completion sudah 83. Oke, 116 dan 145 sudah beres. Oke, berikutnya ini kita tutup dulu ya biar tidak terlalu ngeribeti. Oke. Berikutnya kita setting di WS234. Oke, WS234. Kita 234. Kita IP address-nya adalah ini. Ini adalah subnet mask-nya. Berikutnya ini adalah default gateway-nya. Oke. Nah, berikutnya di 203. 203. Oke, semua konfigurasi sudah kita lakukan. Mari kita cek. Nah, ini kalau completion-nya sudah 100%, artinya konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar. Gitu ya. Sudah benar. Coba kita cek semuanya. Oke. Assessment item. Ini semua port di masing-masing device juga sudah benar. Nah, seperti itu ya.
Sehingga, untuk, pembahasan di modul ini menjadi seperti itu ya. Jadi, selain ditandai dengan completion-nya 100%, ini bisa juga dilihat dari topologinya kalau semuanya sudah, mengeluarkan indikasi segitiga yang berwarna hijau, itu artinya semuanya sudah bisa, sudah benar ya, sudah terkonfigurasi dengan benar, seperti itu. Oke, yang, bisa saya komentari dari praktikum yang mode sekarang, ini memang, menurut saya ini memang sengaja ada kesalahan sehingga kita bisa melakukan troubleshooting ini ya, troubleshooting terhadap, apakah benar apa yang kita konfigurasi itu sudah sesuai gitu ya, sesuai dengan, yang diinginkan. Seperti itu. Mungkin, sekian dulu, penjelasan dari saya tentang, bagaimana kita mendesain dan mengimplementasikan skema addressing dengan menggunakan VLSM. Kita akan bertemu lagi di video-video saya berikutnya tentang materi-materi yang lain, baik itu ke jaringan ataupun materi yang lainnya. Terima kasih, semoga sharing saya hari ini bermanfaat. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.